Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bu Swati selaku Kepala SD Negeri 1 Songo. Saya Irfan Firdaus Afrizal, calon guru penggerak Angkatan 9, ingin meminta tolong kepada Bu Kepala kaitannya dengan tugas saya tentang demonstrasi konseptual, yaitu adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini kami mempunyai tugas untuk mewawancarai Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sekitar, dan salah satunya adalah Bu Swati. Ya, untuk saya pribadi ingin mewawancarai tentang bagaimana mengambil keputusan saat ada kasus-kasus yang berada di sekolah. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, mohon maaf ya Bu Swati. Nah, yang pertama itu bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih pada Pak Irfan yang pagi ini akan mewawancarai saya, dan saya juga bersedia sebisa mungkin untuk memperlancar dalam Pak Irfan melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Ini akan saya coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Irfan. Yang pertama itu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolahan kami, yaitu bahwa kami dalam mengidentifikasi kasus, kami harus betul-betul mengidentifikasi dengan jeli, dengan teliti, sehingga nanti kami akan betul-betul tahu mana ini kasus yang harus diselesaikan, mana kasus yang harus diutamakan, mana kasus ini yang benar ataupun yang salah. Iya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dua kasus yang sama-sama penting dan sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan ini, walaupun sama-sama penting, walaupun sama-sama benar, kami harus betul-betul mengidentifikasi mana yang lebih penting. Walaupun sama penting, tapi mungkin ada yang harus diprioritaskan, mana yang harus lebih penting, mana yang lebih bijaksana, sehingga itulah yang akan kita pilih, kita utamakan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Ya. Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu, saya biasanya yang pertama kami pelajari dulu kasus-kasus itu. Kami pelajari, kemudian kami nanti juga mohon masukan dari Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti kami dalam mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang paling final. Seperti itu. Hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Supaya dalam mengambil keputusan itu dikatakan efektif, ya tidak lepas dari identifikasi itu. Kita pelajari dulu, betul-betul kita pelajari, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu betul-betul efektif dan tidak salah. Seperti itu. Apakah ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan Bu? Ada Pak. Tantangannya itu biasanya itu antara hati dan kenyataan itu sepertinya susah. Susah dalam memutuskan, susah dalam langsung mengambil itu, tantangannya seperti itu. Apakah misalkan kalau ada sebuah kasus untuk panjenengan dalam sekolah ini,
apakah biasanya langsung diselesaikan, apa itu dijadwalkan atau bagaimana? Itu biasanya kalau ada kasus itu memang kami mungkin ini juga termasuk kelemahan saya yang belum menjadwalkan dalam penanganan kasus. Jadi selama ini bila ada kasus ya nanti segera kita selesaikan seperti itu. Sementara seperti itu Pak. Oh iya. Terima kasih Bu. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu panjenengan dalam menangani pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Itu untuk seseorang ataupun yang mempermudah dalam kami mengambil keputusan, kami tidak lepas dari Bapak Ibu guru ataupun karyawan, masukan-masukannya, sehingga masukan-masukan itulah yang nanti bisa mempermudah dalam kami mengambil keputusan. Oh iya, terima kasih Bu. Dan hal yang dari semua hal yang disampaikan panjenengan atau yang sudah pernah dilakukan, apa yang bisa dipetik saat pengambilan keputusan dilema etika itu? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini selama ini ya memang utamanya itu kita tidak lepas dari berhati-hati lebih dahulu. Berhati-hati ya seperti tadi yang sudah saya utarakan berkali-kali, yaitu kita betul-betul kita pelajari, kita identifikasi, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu tidak begitu banyak berisiko gitu. Seperti itu. Seperti itu Pak. Itu pembelajarannya. Iya, pembelajaran. Seperti itu Pak yang bisa saya bantu. Mungkin ada hal lain. Sudah Bu, terima kasih waktunya. Untuk kegiatan ini memang wawancara seperti ini saat pengambilan keputusan memang banyak hal-hal saat pengambilan keputusan itu dilema etika. Nah, antara hati dan kenyataan itu kadang berbenturan. Berbenturan. Nah, terima kasih Bu waktunya. Untuk selanjutnya kami kemungkinan akan mohon pamit. Terima kasih yang banyak karena sudah membantu kami dalam penyelesaian tugas. Sama-sama Pak Irfan, kami cuma bisa membantu seperti ini. Syukur nanti ini bisa sebagai pelengkap dalam Pak Irfan menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Dan saya hanya mendoakan semoga tugas-tugas yang lain selalu diberi kemudahan, kesuksesan, dan kelancaran. Dan bila Pak Irfan sudah mau mundur, kami hanya bisa mengucapkan sugeng mundur. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya dari CGP Angkatan 9, Irfan Firdaus Safrijal dari Kabupaten Temanggung, ingin mewawancarai Bapak Bejo Pranoto selaku Kepala SMP Negeri 2 Bensuran. Sampun ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan, dan nanti Bapak Bejo bagaimana untuk mengatasi berbagai masalah tentang pengambilan keputusan. Pak. Ngapunten sangat nih Pak. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini adalah bagaimana Bapak Bejo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan agar kasus-kasus ini benar identifikasinya dan bisa dijadikan landasan untuk mengatasi masalahnya. Oh iya, terima kasih Pak Bejo. Dan untuk selanjutnya, bagaimana Pak Bejo
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah yang utamanya tentang kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita menggunakan berbagai bantuan yang ada dari guru, BP, atau yang lain, dan keputusan ini benar-benar kita konsentrasikan agar semuanya bisa berakhir dengan baik. Jadi istilahnya adalah menggunakan berbagai macam bantuan dan berbagai macam sumber agar keputusannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Terus untuk selanjutnya Pak Bejo, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ingkang panjenengan lakukan selama ini? Yang pertama, identifikasi masalah-masalahnya. Yang kedua, mencari informasi tentang kebenaran ini, asumsi atau memang fakta. Yang kedua, melakukan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa masalah ini akan berakhir dan menimbulkan kebaikan bagi sekolah. Oh iya. Hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan diambil berdasarkan fakta. Jadi dan berbagai macam sumber. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan bantuan dari berbagai macam stakeholder sekolah dalam mengatasi masalah ini. Jadi istilahnya tidak otoriter. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan tersebut. Tantangan yang pertama, ada beberapa macam faktor yang tidak bisa diambil keputusan dengan segera karena melibatkan berbagai macam pihak dan harus diambil keputusan secara clear dan jernih sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Apakah panjenengan memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur? Masalah akan ditangani berdasarkan besar kecilnya dilema etika. Jika dilema etika ini melibatkan banyak pihak dan perlu diselesaikan dengan baik, maka harus diperlukan itu adanya jadwal, tempat, dan prosedur agar hasil yang dihasilkan lebih baik dan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, soliditas antara guru karyawan, utamanya yang membantu kepala sekolah dan memberikan informasi yang benar dan akurat sehingga mempermudah dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika. Dari semua hal yang panjenengan sampaikan, pembelajaran yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika. Dalam pengambilan keputusan dilema etika harus cermat dan tepat, menggunakan berbagai sumber dan fakta
tidak asumsi agar keputusan yang diambil menjadi benar dan baik untuk kita semua. Nggih. Terima kasih Pak waktunya untuk wawancara ini. Mungkin besok-besok kami minta bantuan lagi, dan sekali lagi untuk kegiatan ini saya benar-benar mohon maaf mengganggu panjenengan dalam kegiatan, tapi di sisi lain saya ada tugas dan memohon izin untuk kedepannya dibantu dan ditolong lagi kalau panjenengan Pak Bejo Pranoto. Ya, sama-sama Pak Irfan. Semoga semuanya lancar, nanti segera lulus, bisa mengimbas pada guru-guru yang lain untuk bergerak bersama-sama dalam rangka untuk memimpin pendidikan. Terima kasih Pak Bejo. Matur suwun.